pagi. Ini sepedanya kenapa ini? Ya biasa Pak. Nggak tahu nih. Pokoknya jelas bocor habis anginnya. Anginnya habis. Iya. Ini coba dipompa dulu, mudah-mudahan bukan gara-gara bandar. Kenapa nggak beli angin, Bu? Iya. Memang hobi olahraga sepeda ini, Pak? Ya sejak awal pandemi sebetulnya. Oh, gara-gara pandemi Bapak Iya. mulai olahraga sepeda? Sepeda. Ya. Ibu juga? Sama Pak, ikut. Ikut. Wah, ini rupanya partneran ini naik sepedanya nih. Partneran. Wah, sepedanya keren juga nih. Ini sepedanya nih. Wah. Tapi bukan sepeda yang heboh sempat diselundupkan lewat pesawat Garuda itu, Oh bukan itu. enggak, beda Pak. Kalau itu mungkin jenisnya yang folding kali ya. Oh iya iya. Folding. Nah, Ibu bagaimana rasanya setelah mengikuti partner Ibu yang ganteng ini bersepeda, Bu? Saya ya biar gimana, badan kan lebih fit Pak. Daripada olahraganya sendiri-sendiri kan lebih baik berdua sama suami. Wah, ini memang rasa cintanya tumbuh makin kenceng setelah ada sepeda ini ya. Iya. Gara-gara sepeda Oh Pak. nggak mau Pak. Dulu kenalannya juga gara-gara sepeda, Pak? Oh bukan Pak, Bukan. bukan. Gara-gara apa, Pak, kenalan dulu, Pak? Kita sekelas Pak kuliah, Temen kampus. teman kampus Kampusnya di mana? di Akademi Teknik Elektromedik yang di Blok Wah, M. jurusan apa, Bu? Elektromedik. Sama jurusannya? Sama. Sama. Wah, ini memang dipertemukan di kampus nih. Iya betul betul. Bagaimana melihat suasana Jakarta saat ini, Pak? Dengan adanya pandemi, makin banyak orang olahraga, kesan Bapak gimana nih, Pak? Kalau saya pribadi sih sebetulnya Jakarta saat ini ya memang lebih tertata rapi, Ya. ya kan. Kemudian untuk pejalan kaki juga difasilitasi, terutama juga untuk pesepeda dibuat jalur khusus untuk bersepeda. Cuman memang ada beberapa bagian yang memang belum difasilitasi, tapi nggak apa-apa. Misalnya Artinya, apa itu, Pak? ya kan masih jalur sepedanya kan masih terbatas ya. Oh iya. Masih terbatas. Mungkin kalau kedepannya mungkin lebih baik lagi rutenya itu nyambung. Kan kalau sekarang masih terbatas di daerah-daerah apa namanya seperti di Sudirman, kemudian di Keramat itu udah ada jalur sepedanya. Mungkin lebih ke arah pinggir lagi Pak. Oh gitu. Iya. Memangnya tinggal di mana, Pak? Kami tinggal di Ciganjur Pak. Ciganjur. Wah, Iya. lumayan jauh nih. Lumayan jauh Pak. Nah, dari Ciganjur langsung ke Jakarta naik sepeda? Naik sepeda. Ciganjur Jakarta Selatan Pak. Betul. Iya. Nah, maksud saya kan biasanya ada orang yang Loading ya? bawa mobil Loading dulu, ya? Oh, dia enggak, ikut enggak, mobil. enggak. Sempat pakai MRT dulu nggak? Oh enggak Pak, enggak. Karena kami memang biasanya sih ya namanya sepeda itu kan juga nggak bisa langsung jauh, harus dilatih ya Pak ya. Oh. Jadi biasanya awal-awal sih dulu paling 10 kilo, kemudian 20 kilo, naik 40 kilo, sekarang bisa 60 kilo, bahkan kemarin belum lama 100 kilo. Terakhir kita Wih, ikut. luar biasa. Terakhir kita ikut Audak yang 100 kilo. Kemana itu, Bu? Ke Banten. Ke daerah Cisauk. Sampai Cisauk. Cisauk. Curug. Curug. Luar biasa. Ini rupanya sudah menjadi penggila sepeda ini ya. Kalau penggila sih belum Pak, baru ya kita senang apa namanya antusias aja. Sedikit crazy gitu, Pak ya. Ya boleh dibilang kalau crazy sih enggak. Tapi sekarang ini lagi rame nih. Katanya ada yang crazy rich itu, Bu ya. Oh, Jadi pura-pura kaya tapi sebenarnya nggak kaya gitu loh. Sempet ketularan nggak, Pak? Enggak Pak. enggak. Kalau kita sih artinya kalau semua mau instan kayaknya Nggak bisa, Mak. susah deh Pak. Itu pasti ada tanda Ada sesuatu di belakangnya. di belakangnya. Bakal ada yang Tapi gelap. kalau gitu. mie instan kan banyak orang makan itu. Nah, Ah ya, kalau itu lain soal Pak. Kalau itu lain soal. Memangnya nggak boleh instan kaya, Pak? Ya, pasti ada ya kan terbukti Pak. Ada beberapa kasus kan terbukti begitu ya. Atau bilang crazy rich, nyatanya itu dari hasil kalau boleh dibilang itu sedikit menipu ya Pak ya. Oh gitu. Iya. Tapi mungkin nggak ada orang bisa kaya mendadak gitu loh, Bu. Jadi kaya bisa, tapi kaya banget ya enggak kali Pak ya. Kalau Maksudnya kaya mendadak gitu loh. mendadak kaya dapat warisan. Enggak. Dapat warisan paling Pak kalau itu Pak. Oh, warisan bisa. Warisan iya. Ya. Kalau warisan boleh Pak. Kalau kaya mendadak karena
dengan ini Pak, dengan bisnis naik sepeda gini seperti ini Pak, ya ini bisa nggak Pak? Ya kalau mungkin dengan itu Pak ya, dengan izin Yang Maha Kuasa Bisa ya? Pak. Iya. Dapat warisan misalnya Pak. Iya kayak izin Maha Kuasa itu. Tapi ya selama pandemi ini orang yang di ekspedisi kaya Pak, serius. Bagaimana Pak? Yang di ekspedisi itu kan pintar memanfaatkan Oh, situasi. jasa kurir Aja maksudnya? kurir, teman saya ada anaknya teman saya, walaupun jadi sambilan lama-lama jadi kerjaan dia beneran karena ternyata peningkatan Dia tinggi sekali. ekspedisinya apa Bu? Barang sih, barang gitu, barang kiriman barang temennya abang tuh yang ke Papua gitu, udah sampai kewalahan. Dari Nah ini kan Ibu sudah jago naik sepeda nih. Ya. Barangkali sepedanya ini bisa dimanfaatkan untuk jadi jasa kurir gitu. Aduh, Pak. Siapa tahu bisa jadi instan kaya gitu loh, kayak yang Kaya. apa namanya orang-orang yang bisa instan kaya gitu. Nah kalau ngomong-ngomong Bapak bisnisnya apa ini Pak? Kami di itu Pak di pemeliharaan alat kesehatan. Pemeliharaan alat kesehatan seperti apa itu Pak? Ya jadi alat-alat kayak ultrasonografi, kemudian ECG recorder, Alat-alat di rumah sakit lah, Pak. alat-alat di rumah sakit Pak. Ibu ikut juga? Dia swasta, saya negerinya. Oh gitu. Iya. Jadi Ibu PNS. Iya betul. Iya. Nah kalau Bapak swasta. Saya swasta. Wah ini kombinasinya luar biasa ini. Nggak bisa nih. Nah kalau misalnya Pak bisnis kesehatan bisa nggak instan kaya Pak? Kalau instan, kalau saya sih yang instan itu pasti ada sesuatunya Pak. Kalau kan nggak ada Pak, Bapak bisa lihat ya apa namanya para pengusaha yang memang sudah tajir ya Pak ya, itu Iya. kan nggak mungkin. Rintisannya pasti dari bawah Pak. Oh. Segala sesuatu pasti perlu usaha. Jadi harus mulai dari bawah Iya ya, Pak, dari ya? bawah. Iya. Nah kan begini Pak, Pak Jokowi itu kan mengembangkan yang namanya industri 4.0 Pak ya, jadi melalui digital gitu ya Pak ya. Bahkan mungkin akan segera menjadi 5.0 nih, kalau 5G atau 6G-nya udah berhasil gitu ya Ya. di Indonesia gitu. Nah kemudian Bapak juga menjalankan bisnis Bapak secara digital nggak? Seperti yang dibilang Pak Jokowi. Kalau rintisannya akan ke sana Pak, cuman kalau untuk waktu dekat ini belum. Belum. Jadi Belum. Bapak masih, tapi Bapak punya website nggak? Ada website. Itu sudah Website. mulai itu Pak. Iya, sebenarnya, kalau Pak, ya. website udah ada. Cuman artinya sekarang kan juga pelanggan juga untuk pelaporan kan juga mereka juga mintanya elektronik Pak. E-katalog Bapak ikut nggak kalau ada tender gitu? Oh iya ikut kalau itu. Bapak setuju nggak dengan adanya e-katalog itu Pak? Betul, kalau itu setuju Pak. Cuman mungkin harus lebih apa namanya istilahnya pemasoknya harus lebih disortir ya, karena kan kadang-kadang kalau di katalog itu mutu barangnya juga boleh dibilang kadang-kadang juga ada yang nggak jelas Pak. Oh gitu. Tapi wadahnya sudah benar kalau itu. Cuman mungkin sortiran spek segala macam ya terhadap kualitas itu juga harus perlu Kalau saya dipertajam pegawai negeri lagi. senang Pak. Kalau saya pegawai negeri senang sama e-katalog. Kenapa gitu Bu? Tinggal beli langsung bayar. Oh. Nggak ada lagi lelang-lelang, nggak ada lagi pembanding-pembanding. Itu kan udah harga pemerintah. Jadi kita kayak beli di Tokopedia aja. Tinggal buat kontrak. Oh gitu. Apa sih kelebihannya dari e-katalog itu? Ibu bilang tadi mirip dengan belanja online gitu. Jadi misalnya user minta alat A, saya cari alat A di e-katalog, tinggal beli Pak, nggak usah menjelaskan kenapa harus alat A, kenapa, apakah ada pembandingnya, apakah lebih murah, apakah lebih itu, nggak ada. Jadi beneran karena dari situ kan bersih kan, jadi di e-katalog itu kan harganya langsung harga pemerintah, kita nggak usah nawar, tinggal beli, tinggal kontrak. Oh. Jadi nggak bisa minta komisi dong Bu? Nggak kenal Pak, nggak ketemu. Kan nggak ketemu Pak. Sama sekali nggak ketemu, langsung kontrak, langsung barang datang, ditagih. Oh gitu. Tapi Ibu sudah menyelidiki belum sebelumnya bahwa perusahaannya benar apa enggak? Biasanya kalau kita Alkes udah bermerek, nyarinya kan gampang Pak. Ya langsung vendornya langsung itu sebenarnya. Oh begitu. Dan karena penyediaannya kan juga nggak bisa langsung serta-merta dia masuk ke dalam e-katalog Pak. Oh. Jadi dia harus ada saringannya juga. Saringannya dulu prosesnya Pak. Prosesnya panjang. Panjang itu di Kemenkesnya. Di itu juga panjang. KTP Jadi, juga panjang. Oh
Oh, jadi sudah diseleksi baru bisa masuk di Iya, katalog ya, Pak betul, ya? Pak. Iya, dari sisi apa namanya perusahaannya sendiri, kemudian untuk penentuan harganya di dalam e-katalog kan juga itu di dalam LKPP-nya sudah ada proses negosiasi dengan panitia di LKPP, Pak, sehingga barang yang ada di situ sudah harganya memang benar-benar harga yang keuntungannya sudah ketakar, Pak, gitu loh, nggak bisa lagi untungnya jor-joran. Pak, ngomong-ngomong, Bapak kapan akan full nih melakukan bisnis secara digital? Mungkin 2 tahun mendatang lah, Pak, baru akan mulai. Persiapan yang Bapak lakukan untuk bisa menjalankan bisnis secara online atau digital seperti keinginan Pak Jokowi itu bagaimana, Pak? Sebetulnya kalau persiapannya pertama ini sudah tentu kan udah ada website. Iya. Kemudian karena kan kaitannya sekarang ini kedepannya kami akan coba bikin sistem informasi di dalam kantor sendiri, Pak. Artinya kalau saat ini kan pelanggan harus email. Nanti dengan sistem informasi yang kita akan bangun, jadi pelanggan tinggal masuk ke dalam website kami, terus permintaannya apa itu pelanggan bisa langsung akses ke sana. Lebih mudah ya, Pak? Iya, lebih mudah. Baik, Pak. Selamat memperbaiki atau menyiapkan sepedanya ini. Kayaknya Iya. bannya Kayaknya nggak kempes bisa, ya. Kayaknya harus ganti. diganti. Iya. Diganti baru, Pak, sepedanya, Pak. Belum buka tokonya, Pak. Iya, iya, iya.